2025 CV kalian masih kayak gini? Hai, sebelumnya kenalin, nama gue Tania. Gue kerja di bidang HR kurang lebih udah 10 tahunan lah ya. Mulai dari corporate sampai dengan sekarang lagi kerja di perusahaan startup, belum pernah lepas dari yang namanya screening CV dan juga proses interview. Jadi lewat YouTube channel gue ini, gue mau share ke teman-teman kira-kira proses rekrutmen itu seperti apa sih, dan juga tips-tips interview dan pastinya tren CV di tahun 2025. Nah, selain ketiga hal tersebut, nanti gue juga akan share lowongan kerja yang lagi available nih di market tuh seperti apa sih. Siapa tahu itu bisa ngebantu dalam mempercepat proses pencarian kerja dari teman-teman. Sekarang kita tahu ya, dunia kerja tuh makin ketat. Banyak perusahaan udah pakai sistem otomatis kayak ATS atau Applicant Tracking System buat screening CV. Artinya, CV yang terlalu ribet, terlalu banyak gambar, atau salah format bisa langsung ke skip sebelum sempat dibaca sama HR manusianya nih. Jadi, kita harus prepare nih template CV yang simple dan powerful. Nggak cuma template-nya aja, tapi kita juga harus perhatikan isi CV kita, karena isi itu jauh lebih penting lagi nih teman-teman. Karena pada akhirnya yang bikin kita dipanggil interview itu bukan cuma karena desainnya, tapi apa sih yang kita tawarin ke perusahaan lewat pengalaman dan juga pencapaian kita. Dari pengalaman gue, ada beberapa kesalahan klasik yang terjadi ketika kita membuat CV. Yang pertama, kita tuh terlalu bertele-tele, isinya tuh terlalu panjang, sampai kita bingung fokusnya tuh mau kemana. Nah, yang kedua, formatnya tuh terlalu banyak gambar gitu, karena ATS itu belum dirancang untuk terlalu advance, bisa mendeteksi gambar-gambar. Jadi buat teman-teman, apalagi untuk anak-anak kreatif, kalau misalnya kalian mau apply pekerjaan ke suatu perusahaan, lebih baik kalian langsung apply aja dan kirim ke email HR ataupun ke rekruternya. Dan yang ketiga, pastikan ketika kita menulis job description itu jangan kayak nulis novel nih ya teman-teman. Lebih baik kita fokus kepada apa sih yang kita capai atau achievement kita di perusahaan tersebut daripada kita menulis hanya sekedar tugas-tugas harian kita. Ini dia tips simple biar CV kita lebih stand out. Yang pertama, kalau kita mau perbaikin CV, kita harus mulai dari hal-hal yang kecil dulu nih, seperti format yang simple, konsisten, dan juga rapi. Yang kedua, fokus ke pencapaian bukan sekedar tugas harian. Misalnya nih, daripada kita nulis bertanggung jawab meningkatkan sales, langsung aja to the point, meningkatkan sales sebesar 30% dalam waktu 6 bulan. Karena angka itu powerful banget nih teman-teman, langsung kelihatan dampak nyata dari kerjaan kita. Semoga apa yang gue share di video pertama di YouTube channel gue ini bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman ya. Dan buat kalian yang mungkin mau sharing pengalaman seru dan unik dalam proses pencarian kerja kalian, boleh langsung sharing aja di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau nanya-nanya nih terkait proses rekrutmen itu seperti apa, juga langsung aja tinggalin di kolom komentar karena akan gue jawab seril mungkin based on my experience ataupun mungkin pengalaman dari orang-orang sekitar gue ya. Jadi jangan lupa langsung di drop aja di kolom komentar dan sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ngerasa konten ini bermanfaat, boleh juga ya klik like dan juga subscribe. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian supaya gue bisa sharing lebih banyak lagi.